Dalam film-film fiksi ilmiah, biasanya seseorang memiliki teknologi yang mampu membuat sebuah dinding tak terlihat, seperti dinding yang ditenagai oleh medan gaya yang tak terlihat. Dinding transparan yang memisahkan ruang bagian dalam dengan ruang bagian luar. Dalam fiksi ilmiah, hal ini tampak sederhana, namun kenyataannya jauh lebih rumit. Medan gaya dalam fisika adalah sebuah area di mana suatu gaya dapat mempengaruhi objek yang berada di dalam area tersebut, seperti gravitasi, magnet, dan listrik. Namun, medan gaya dalam fiksi ilmiah tidak seperti ini. Dalam fiksi ilmiah, medan gaya digambarkan sebagai sebuah perisai tak terlihat yang tak tertembuskan. Meskipun medan gaya yang digunakan dalam fiksi ilmiah mungkin tidak sesuai dengan hukum fisika yang diketahui, masih ada celah yang memungkinkan terciptanya sebuah medan gaya tersebut, seperti yang ada di film fiksi ilmiah. Benda padat, cair, dan gas merupakan tiga wujud materi yang kita kenal. Namun, bentuk materi yang paling umum di alam semesta sebenarnya adalah sebuah plasma. Plasma adalah wujud materi keempat, yaitu gas yang terdiri dari atom-atom yang terionisasi, dan elektron-elektronnya juga terkoyak dari atom. Karena atom-atom tersebut bermuatan listrik dan dapat dengan mudah dimanipulasi oleh medan listrik dan magnet, maka jika gas dipanaskan hingga suhu yang cukup tinggi, maka gas tersebut dapat dibentuk oleh medan magnet dan listrik, dan dapat dibuat dalam bentuk lembaran atau sebuah jendela. Selain itu, jendela plasma ini dapat digunakan untuk memisahkan ruang hampa dari udara biasa. Menciptakan plasma yang terperangkap oleh medan listrik dan magnet akan membuat partikel-partikel plasma ini memberikan tekanan yang mencegah udara keluar ke ruang vakum, sehingga memisahkan udara yang ada di dalam pesawat dengan ruang hampa yang ada di luar pesawat. Namun, bisakah jendela plasma juga digunakan sebagai perisai yang tidak dapat ditembus? Untuk menciptakan medan gaya yang lebih realistis seperti yang ditemukan dalam fiksi ilmiah, diperlukan kombinasi beberapa teknologi yang berlapis-lapis. Setiap lapisan mungkin tidak cukup kuat untuk menghentikan bola meriam, namun kombinasi semua lapisan tersebut akan cukup untuk menahan apapun. Lapisan luarnya mungkin berupa jendela plasma supercharged yang dipanaskan hingga suhu cukup tinggi untuk menguapkan logam. Lalu lapisan kedua bisa jadi merupakan tirai sinar laser berenergi tinggi. Tirai ini yang akan berisi ribuan sinar laser yang saling bersilangan, yang akan memanaskan benda-benda yang melewatinya dan secara efektif menguapkannya. Di balik tirai laser ini dapat dibayangkan sebuah kisi yang terbuat dari tabung nanokarbon dan berkali-kali lebih kuat daripada baja. Mereka dapat menciptakan layar dengan kekuatan yang sangat besar yang mampu menolak sebagian besar objek yang akan masuk. Layarnya tidak akan terlihat karena setiap tabung nanokarbon berukuran satu atom. Jadi, melalui kombinasi jendela plasma, tirai laser, dan layar tabung nanokarbon, kita mungkin dapat membayangkan menciptakan dinding tak kasat mata yang hampir tidak bisa ditembus dengan berbagai cara. Namun, karena perisai tersebut transparan, perisai tersebut tidak akan bisa menghentikan sebuah senjata cahaya, sehingga tidak akan mampu menghentikan sinar laser. Untuk menghentikan sinar laser, perisai tersebut juga harus memiliki bentuk fotokromatik yang canggih.
Ini adalah proses yang digunakan pada kacamata hitam yang menjadi gelap dengan sendirinya saat terkena radiasi ultraviolet. Fotokromatik didasarkan pada molekul yang dapat berada pada setidaknya dua keadaan. Dalam satu keadaan molekulnya transparan, namun ketika terkena radiasi ultraviolet, ia langsung berubah ke bentuk kedua, yaitu buram. Suatu hari nanti kita mungkin bisa menggunakan nanoteknologi untuk menghasilkan zat sekuat karbon nanotube yang dapat mengubah sifat optiknya saat terkena sinar laser. Namun saat ini fotokromatik yang dapat menghentikan sinar laser belum ada. Dalam fiksi ilmiah, medan gaya memiliki tujuan lain selain sebuah perisai tak terlihat, yaitu sebagai platform untuk melawan gravitasi. Perangkat anti-gravitasi seperti itu tidak mungkin dilakukan mengingat hukum fisika yang kita kenal sekarang. Namun papan layang dan mobil layang yang ditingkatkan secara magnetis mungkin bisa menjadi kenyataan di masa depan, sehingga memberi kita kemampuan untuk melayangkan benda besar sesuka hati. Di masa depan, jika superkonduktor suhu ruangan menjadi kenyataan, seseorang mungkin dapat melayangkan benda besar menggunakan kekuatan medan gaya magnet. Bayangkan sebuah objek yang melayang di udara, seolah-olah terpaku di angkasa tanpa bantuan tali atau penyangga apapun. Superkonduktor adalah bahan atau materi yang memiliki kemampuan unik untuk menghantarkan arus listrik tanpa hambatan atau resistensi ketika berada di bawah suhu tertentu yang disebut sebagai suhu kritis. Benda yang memiliki sifat superkonduktor akan kehilangan semua hambatan listrik ketika didinginkan hingga mendekati nol mutlak atau 0 derajat Kelvin. Ini karena getaran acak atom menghambat aliran elektron dalam kawat ketika dalam suhu normal. Dengan menurunkan suhu, gerakan acak ini berkurang sehingga listrik mengalir dengan resistensi yang lebih kecil. Biasanya saluran listrik kehilangan sejumlah besar energi saat mengalirkan listrik dalam jarak jauh. Namun jika sebuah hambatan dapat dihilangkan dengan menurunkan suhunya mendekati nol mutlak, energinya tidak berkurang sama sekali. Faktanya, jika listrik dibuat bersirkulasi dalam gulungan kawat dan dalam suhu yang rendah, listrik tersebut akan bersirkulasi selama jutaan tahun tanpa adanya pengurangan energi. Selain itu, magnet dengan kekuatan luar biasa dapat dibuat dengan sedikit usaha dari arus listrik yang sangat besar ini. Dan dengan magnet ini, seseorang dapat mengangkat beban yang sangat besar dengan mudah. Salah satu sifat umum superkonduktivitas disebut sebagai efek Meissner. ketika sebuah bahan superkonduktor didinginkan di bawah suhu kritisnya, yaitu mendekati 0 derajat Kelvin atau suhu 0 mutlak, ia akan mengusir seluruh medan magnet dari dalam tubuhnya. Medan magnet tidak dapat menembus ke dalam superkonduktor. Sebaliknya, medan magnet akan dikeluarkan. Jadi, jika magnet dipegang di atas superkonduktor, garis-garis gayanya akan diusir oleh superkonduktor tersebut. Jika Anda menempatkan magnet di atas superkonduktor, magnet tersebut akan melayang seolah-olah tertahan ke atas oleh suatu gaya yang tidak terlihat. Fenomena ini berbeda dengan karakteristik material biasa, yang cenderung membiarkan medan magnet menembus mereka. Namun, superkonduktor masih memiliki efek unik lain, yaitu quantum locking. Quantum locking atau penguncian kuantum adalah fenomena di mana superkonduktor mengunci posisi dan orientasinya terhadap medan magnet. Hal ini terjadi karena adanya vortex-vortex magnet yang menembus superkonduktor pada titik-titik tertentu, menciptakan titik pengunci atau flux spinning.
Dalam kondisi quantum locking, superkonduktor terkunci dalam medan magnet melalui celah-celah flux yang menyebabkan superkonduktor untuk tetap melayang di tempat yang sama, memungkinkan levitasi atau melayangkan objek tersebut secara stabil, dan bahkan memungkinkan gerakan sepanjang jalur medan magnet. Terlepas dari semua kekuatan ajaib ini, masalah dengan superkonduktivitas adalah biaya yang sangat mahal. Pabrik pendingin yang besar diperlukan untuk menjaga magnet besar sehingga magnet superkonduktor menjadi sangat mahal. Namun suatu hari nanti fisikawan mungkin dapat menciptakan superkonduktor bersuhu ruangan. Dengan superkonduktor bersuhu ruangan, mobil terbang seperti yang ada di film fiksi-fiksi ilmiah mungkin akan menjadi kenyataan. Seseorang mungkin bisa memakai sabuk yang terbuat dari magnet superkonduktor yang memungkinkan seseorang melayang dengan mudah di atas tanah. Saat ini belum ada teori yang menjelaskan tentang sifat-sifat superkonduktor suhu tinggi ini. Ini berarti bahwa superkonduktor suhu ruangan mungkin akan ditemukan besok, tahun depan, atau tidak sama sekali. Tidak ada yang tahu kapan atau apakah zat semacam itu memang benar ada. Namun jika superkonduktor suhu ruangan ditemukan, gelombang besar penerapan komersial dapat terjadi. Medan magnet yang jutaan kali lebih kuat dari medan magnet bumi mungkin sudah akan menjadi hal lumrah jika superkonduktor suhu ruangan ditemukan. Magnet superkonduktor juga dapat digunakan untuk melayangkan bahan non-magnetik yang disebut paramagnet dan diamagnet. Zat-zat ini tidak memiliki sifat magnetisnya sendiri. Mereka memperoleh sifat magnetiknya hanya dengan adanya medan magnet eksternal atau dari luar. Paramagnet ditarik oleh magnet luar. Beberapa logam yang kita kenal bersifat paramagnet, yaitu ditarik oleh magnet dari luar. Sedangkan diamagnet ditolak oleh magnet luar. Air misalnya merupakan diamagnet. Karena air bersifat diamagnet, mereka akan ditolak oleh magnet eksternal. Karena semua makhluk hidup terbuat dari air, mereka dapat melayang jika ada medan magnet yang kuat. Lebih kuat dari 30.000 kali medan magnet bumi. Para ilmuwan telah berhasil melayangkan beberapa hewan kecil seperti katak. Namun jika superkonduktor suhu ruangan menjadi kenyataan, benda non-magnetik berukuran besar juga dapat melayang melalui sifat diamagnetiknya.